Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ulasan dari Muslim Arbi bahwa PDIP akan bebaskan Prabowo yang tersandera kepentingan politik Jokowi. Tentu maksudnya termasuk Budi Ari di situ gitu. Sebagai politik kepentingan Jokowi yang ada di pemerintahan Prabowo. PDIP diyakini berupaya membebaskan Prabowo yang tersandera kepentingan Jokowi. Hal ini disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi merespon soal adanya kritikan yang masif dilakukan PDIP terhadap menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang menjadi warisan Jokowi. Bisa jadi ada tugas ke PDIP untuk suarakan soal warisan Jokowi yang harus dibersihkan dari Kabinet. Karena menteri-menteri warisan Jokowi itu bikin Prabowo tersandera oleh kepentingan politik Jokowi, kata Muslim kepada Ermol Minggu kemarin. Hari Minggu, hari kemarin maksudnya. Tak hanya itu, kata Muslim, langkah yang dilakukan PDIP juga tepat untuk membuang dosa politiknya karena telah mendukung Jokowi sejak di Solo sehingga menjadi presiden 2 periode. Tapi ada nggak ya permintaan maaf dari PDIP? Saya kok lupa ingat gitu. Rasa-rasanya belum ada gitu. Mohon maaf gitu. Kami sudah membesarkan orang yang salah. Itu meninggalkan beban, dan diantara beban Jokowi itu adalah kasus ijazah palsunya yang hingga saat ini terus mencuat. Warisan kasus itu bikin gaduh saat ini. Selain warisan kasus, juga para menterinya yang ada di Prabowo juga terjerat sejumlah kasus dan itu harus dibersihkan. Budi online. Oke. Nah, kalau kita bergeser dari sumbernya, tadi kita bahas Budi Ari, maka tentu yang dimaksudkan adalah orangnya Jokowi gitu. Apalagi sekarang Projo repot sekali. Dia harus menjelaskan tentang keaslian ijazah Jokowi, dia harus menjelaskan tentang Budi Ari yang tidak terlibat judol gitu. Wakil ketuanya itu yang warawiri kemana-mana dari satu stasiun televisi ke stasiun televisi lain, menangkal kiri kanan, kerepotan juga akhirnya ya. Nah, sekarang kita lihat Jokowinya. Tampak Jokowi terlihat sedang mengunjungi sebuah semacam pemakaman lah begitu ya. Kita lihat, tapi yang disorot oleh netizen adalah hari ini Pak Jokowi menggunakan jaket yang penuh sampai atas leher, seperti menutupi lehernya. Kita lihat di postingan Facebook ya. Nah, mana ini? Tadi ada ini, kok jadi ngilang ya. Coba saya unduh. Ini oke, kenapa jadi begini? Tapi memang, nah ini nih. Kedatangan mantan Presiden RI Joko Widodo saat melayat kepada Opung Liberty Pasaribu, orang tua daripada Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu, dan Pak Jokowi disambut dengan hangat oleh keluarga besar Pasaribu. Kedatangan mantan Presiden RI Joko Widodo saat melayat kepada Opung Liberty Pasaribu, orang tua daripada Wakil Menteri. Ya, jadi katanya sedang tren baru hari ini, jaket ditinggikan. Tapi ya tentu ini satir dari netizen yang melihat ada perubahan pada kulit wajah Jokowi yang banyak juga yang mendoakan. Tentu kita juga harus mendoakan ya, semoga cepat sembuh agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ini channel Kang Saiful Zaman, jadi Ermol TV, betul ya.
Jadi kita Saiful Zaman bergabung dengan Ermol TV dan akhirnya channel ini menjadi channel Ermol TV. Channel khusus Saiful Zaman ada nggak? Ada ya, silakan Anda cek saja. Masih kecil tapi ya. Masih berapa, sekitar 9 ribuan subscriber. Jadi Anda boleh juga mensubscribe Saiful Zaman channel. Boleh ya, silakan. Kita lanjut. Nah, terkait dengan ini memang ada postingan yang bagian atas ini dianggap hoax ya. Jadi kita belum tahu kebenarannya, apakah betul di belakang kepalanya Pak Jokowi ini muncul semacam, nanti ada penjelasannya lah ya dari seorang dokter ya, Dokter Tifa siapa lagi. Kemudian wajahnya juga tampak seperti bercak-bercak hitam merah gitu ya. Konon katanya ini akibat dari kondisi yang stres dan depresi. Mudah-mudahan cepat mereda ya, karena bagaimanapun itu tentu sangat menyakitkan. Baik, ini yang 3 foto di bawah ini sudah terkonfirmasi asli karena ini detik-detik ketika akan wawancara di depan rumahnya. Tapi kalau yang atas, beberapa pihak mengatakan ini hoax, ini diedit. Nah, itulah kita juga harus hati-hati ya dalam melihat sebuah peristiwa yang bermunculan di media sosial. Wajah Jokowi berubah, dokter sarankan minum antidepresan. Ya itu baik kalau memang sudah menggejala. Nah, coba kita lihat ya. Oh, bahkan Arief Poyono menyarankan pakai bedak dingin dari Solo ada katanya, itu cepat. Menurut Dokter Tifa di kesempatan yang lain itu seperti kena autoimun. Penuh flek, tanda stres. Ini kusam dan banyak flek diduga akibat stres, didera isu ijazah palsu. Mungkin bukan hanya isu ijazah palsu, tapi yang lain-lainnya ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh Pak Jokowi ya. Nah kita lihat sekarang. Ini penjelasan dari Dokter Tifa. Mau tahu kenapa mereka trio Parcok, Kang Survei, tukang survei maksudnya ya, dan buzzer senior diterjunkan dengan masif? Mereka berkejaran waktu dengan cepatnya. Psoriasis, melasma, bisul, dan bercak yang bermunculan dengan begitu cepat di wajah dan leher sang Raja Petruk. Mungkin yang dimaksudnya Pak Jokowi ya. Sampai harus pakai peci, pakai topi, pakai jaket kerah tinggi agar nggak kelihatan bercak yang di belakang leher kalau ketemu wartawan. Hari-hari ke depan mungkin harus pakai masker dan shawl. Jadi sudah disebutkan dalam Al-Quran surat 40 ayat 20-21. Ini harus dibuka dulu Qurannya ya. Apa isinya? Kulit pun nanti akan menjadi saksi terhadap perbuatan manusia di dunia. Ngeri kali bahasanya. Psoriasis itu tandanya apaan ya Bu Dokter? Secara klinis itu gejala apa dok? Oke, jadi ini banyak yang bertanya ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, ini ada statement bagus juga dari Ibu Irma Suryani yang membela Pak Jokowi sebagai sebuah sudut pandang yang berbeda. Kita dengarkan ya. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini. Wah. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Nah, mereka bilang nggak. Ngeri ya, tangkap saja katanya. Kalau pengen dicek di Singapura ya jadi orang Singapura saja. Ini agak bingung juga logikanya ya. Jadi maksudnya kan kenapa dicek di Singapura, di Australia, di mana itu sebagai pembanding gitu, sebagai check and recheck. Kan kalau hanya satu itu dipertanyakan oleh rakyat, jadi biar tidak dipertanyakan lagi ya sudah ada pembanding juga pengujinya gitu ya. Mungkin maksudnya begitu Bu Irma ya, bukan betul-betul sama sekali tidak percaya. Toh kan yang meminta juga itu para intelektual cendekiawan kan. Nah kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Dokter Tifa tentang tadi ada juga yang bertanya psoriasis melasma itu apa? Kalau bisul dan bercak ya udah kebayang lah ya.
Ini istilah psikologinya. Makanya tadi saya langsung saja klik kanan, buka Google ya. Apa itu psoriasis? Adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan kulit menjadi kering, merah, bersisik, dan gatal. Kondisi ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang salah menyerang sel-sel kulit, menyebabkan pergantian sel kulit yang terlalu cepat. Psoriasis tidak menular dan bisa terjadi pada siapa saja termasuk anak-anak. Nah, kalau kita tampilkan yang lainnya, ini gejala-gejalanya: kulit merah, bersisik, tebal, gatal, penebalan, perubahan pada kuku. Ini nggak perlu dibahas terlalu dalam ya. Yang penting gambarannya begitulah menurut Dr. Tifa. Tapi banyak obatnya. Ada terapi cahaya, obat oles, dan seterusnya. Hindari stres. Nah, jadi jangan pikirkan lagi tentang ijazah Pak Jokowi ya. Sudah istirahat saja sekarang di rumah. Pulihkan dengan buah-buahan, dengan makanan yang bergizi ya. Dan jaga kelembaban kulit. Kalau berat badan sih tampak ideal ya kalau Pak Jokowi. Nah, itu yang psoriasis. Yang satu lagi melasma. Melasma adalah kondisi kulit di mana muncul bercak-bercak gelap berwarna hitam dan abu-abu di wajah, terutama di area pipi, dahi, hidung, dagu. Kondisi ini sering disebut sebagai topeng kehamilan karena sering dialami wanita hamil. Wah, Pak Jokowi mah laki-laki ya. Melasma disebabkan oleh produksi melamin yang berlebihan oleh sel kulit. Tapi mungkin banyaknya oleh wanita hamil, tapi ada juga pada yang non wanita hamil, begitu. Jadi laki-laki juga bisa, mungkin begitu maksudnya. Ada faktor genetik, perubahan hormon dari produk perawatan kulit, efek samping obat, gangguan tiroid. Ya. Dokter kulit, dokter pribadi Pak Jokowi tentu saya kira pasti masih menempel, masih ada, jadi bisa lebih cepat diobati. Tapi ya sumbernya itu harus dicegah. Stres dan depresi jangan sampai terjadi. Jangan pikirkan dulu ijazah aslinya Pak Jokowi. Pak Jokowi istirahat saja di rumah ya, pulihkan kembali dan mudah-mudahan segera sembuh. Baik, kembali ke Budi Ari sebagai orangnya Jokowi, maka tentu kita berharap ada pengadilan yang bisa memberikan keputusan yang adil ya, karena mencari keadilan tidak semudah mencari gedung pengadilan.